Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia dalam pekan ini akan mengeluarkan fatwa dugaan sesat atau tidaknya ajaran Panji Gumilang di Pondok Pesantren Al Zaitun. Oke, apa kabar orang-orang penting? Kembali di Ngobrol Penting bersama Bang Pablo Benua. Dan kita melihat kasus dari Al Zaitun ini eskalasinya tuh semakin membesar nih Bang. Ya. Jadi sampai Menko Polhukam sendiri sudah mulai buka suara untuk menyelidiki Al Zaitun sendiri, dan MUI juga lagi katanya segera mengeluarkan fatwa haram untuk Al Zaitun gitu. Dan tapi lucunya kemarin seliweran di media-media sosial kalau ada kasus seperti ini, tapi orang-orang yang mau mondok di Al Zaitun tuh masih berbondong-bondong Bang. Gimana tuh? Ya. Jadi gini, kita harus lihat dulu. Kalau mau diselidiki atau mau dilakukan penyelidikan terhadap Al Zaitun gitu ya. Yang mau diselidiki itu yang mana dulu? Oke. Apakah yang mau diselidiki adalah si Al Zaitunnya atau si Panji Gumilangnya? Oke. Ini dulu poinnya gitu. Kalau menurut gua, apa yang diutarakan beberapa kali yang disampaikan oleh Panji Gumilang tentang Al Zaitun gitu ya, lalu orang-orangnya, menurut gue itu kan adalah tafsir, adalah pendapat. Dapat dikatakan ajaran sesat bila mana dia itu membawa ajaran baru, ajaran baru yang mana ajarannya tersebut merupakan ajaran menyembah sesuatu hal yang baru. Kayak begitu, menyembah sesuatu hal yang baru. Katakan misalnya menyembah gelas atau menyembah apa, kan begitu kan? Yang disembah nggak ada yang lebih bagus dari gelas. Ya kan, misalnya itu kita bisa katakan sesat. Atau bisa dikatakan dia membawa satu ritual yang mana ritualnya ini adalah prinsip keagamaan. Contoh misalnya yang kita katakan sholatnya, gerakan sholat semua diubah, gitu. Tapi kalau masalah pendapat sabnya berjarak dan sebagainya, untuk alasan tertentu seperti yang dia sampaikan di wawancara di Andi F. Noya, menurut gua sih make sense. Yang dia bilang kenapa harus dibikin berjarak? Karena pada saat itu sejak pandemi COVID itu dilakukan social distancing, gitu. Semua harus dilakukan berjarak. Orang lain tidak ada yang sholat di masjid, tapi di sini tetap dilakukan sholat di masjid. Yang mana sholat tersebut tetap dilakukan cuman berjarak. Nah itu alasannya dia yang menurut gue make sense sekali untuk kita jadikan satu bahan pertimbangan yang menurut gue tidak bisa disalahkan itu. Lalu apa yang mau kita katakan dia menistakan agama? Dia tidak menjelekkan Islam. Dia tidak pernah menistakan Islam. Dia tidak pernah menistakan Al-Quran. Dia tidak pernah membantah bahwa ada ayat ini salah, ayat ini nggak begitu. Oh ayat ini bohong, nggak pernah dia katakan begitu. Dia selalu mengatakan bahwa dia tetap Islam. Hanya saja dia menggunakan dalil di dalam Al-Quran untuk menyempurnakan kegiatan-kegiataannya. Nah begitu, itu poinnya. Kayak contohnya misalnya Afenu Salum Alaihim, kan gitu kan? Itu dinyanyikan. Ada benarnya juga dia sampaikan. Karena yang dipentingkan itu kan adalah maknanya. Kan begitu. Semoga damai besertamu, kan begitu. Itu kan makna daripada Afenu Salum Alaihim itu kan. Lalu apa bedanya dengan Assalamualaikum? Sementara kita kalau Assalamualaikum itu kita nggak bisa nyanyikan kan, untuk membangkitkan semangatnya orang kan begitu. Sementara kalau kita bicara Afenu Salum Alaihim itu bisa dinyanyikan. Justru dia sangat meritualkan, bukan meritualkan, dia sangat menghargai sekali bahasa Arab kalau menurut gua. Dia sangat menjaga sekali keutuhan daripada Assalamualaikum supaya tidak supaya tidak melecehkan Assalamualaikum tadi, maka tidak dinyanyikan.
Oke. Yang dinyanyikan apa? Yang dinyanyikan adalah lagu Avenu Shalom Aleihim. Iya. Kan gitu. Bahasa Ibrani kan gitu. Nah, lalu itu mau dikatakan sesat ya? Enggak. Kecuali yang dinyanyikan adalah Assalamualaikum. Yahudi punya gitu. Loh, kalau kita bicara Yahudi, ritual Yahudi sekarang gini. Lu pernah nggak? Lu nonton, sekarang bukalah di YouTube. Betapa banyak pesantren merayakan ulang tahun. Merayakan ulang tahun nih ya. Santri-santri, apa yang dilakukan? Biasa orang kalau ulang tahun. Nyanyi. Happy birthday to you. Iya. Habis itu ngapain? Potong kue. Tiup lilin. Potong kue. Iya. Tahu nggak itu sejarahnya apa? Apa? Sejarah potong kue, tiup lilin, ulang tahun yang dirayakan secara apa namanya seperti itu, potong kue, itu adalah budaya Yunani kuno yang mana itu merupakan persembahan untuk Dewi Artemis dalam mitologinya mereka. Coba. Kalau begitu semua orang yang melakukan itu kita katakan sesat. Iya, betul. No. Nggak begitu. Maka sekarang gini, kalau kita bicara akidah, ya akidah. Lain ceritanya. Kalau seandainya Panji Gumilang, dia menyanyikan Avenu Shalom Aleihim itu pada saat sholat, nah itu kurang ajar. Oke. Ya kan? Setelah sholat, misalnya katakan sholat asar katanya, 4 rakaat, habis sudah selesai. Penutup orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan begitu kan? Yang dia lakukan apa? Venus Shalom Aleihim, itu kurang ajar. Oke. Ya benar. Itu baru sesat. Iya. Dia kan tetap melakukan hal yang serupa. Sehingga gini, Indonesia ini negara yang menurut gua harus menjunjung tinggi toleransi. Toleransi yang harus kita junjung tinggi yang paling utama adalah menghargai setiap pemikiran yang muncul dari putra-putri bangsa. Itu dulu poinnya. Jangan seolah-olah orang punya pemikiran yang berbeda saja, kita langsung tuduh dia sesat. Semua harus mau-maunya kita. Semua harus apa yang kita mau, itu yang harus orang ikuti. Itu egois namanya. Itu bukan toleransi. Itu namanya radikal. Kalau radikal, gua benar, lu salah. Gua balik Islam, lu kafir. Ketika lu tidak mengikuti ajaran gua, maka lu kafir. Itu apa namanya? Bukan toleransi namanya, itu radikal. Gitu. Jadi jangan kita membangkitkan pemikiran radikal kita hanya untuk apa namanya? Memuaskan hasrat spiritual kita. Gitu. Bagi gue ya, kalau memang Panji Gumilang salah, secara pribadi misalnya ada tindak pidana yang dituduhkan itu benar-benar terbukti, ya Panji Gumilangnya yang dicomot. Berarti itu personalnya, bukan ajarannya. Itu yang selalu disampaikan, yang selalu gua ingin kedepankan gitu. Kalau memang itu, tapi kan tidak ada pelapor juga. Maka tidak bisa kita sebut bahwa Panji Gumilang itu apa namanya melakukan tindak pidana selama belum ada keputusan. Dan ada masuk di akalnya begini. Al Zaitun ini gede loh. Betul. Al Zaitun ini besar. Banget. Ada kemungkinan unsur politik ada di dalam. Ada segelintir orang yang ingin menguasai itu. Ada bisa jadi seperti itu. Iya kan katanya di backing sama Pak Muldoko, terus dimanfaatkan oleh TNI. Ya itu kan sebenarnya kembali lagi, itu dihembuskan. Membuat si pejabat-pejabat yang disebut ini resah. Sehingga untuk orang-orang tersebut yang mereka meskipun tidak backing nih, mereka tidak membackingkan, tapi karena disebut-sebut, akhirnya mereka apa yang mereka lakukan? Biar nama gue bersih, ya udahlah kandangin lah, supaya orang berbondong-bondong ngehantam si Panji Gumilang, supaya orang berbondong-bondong ngehantam si Al Zaitun. Kayak itu sebenarnya framing yang dibuat gitu. Sekarang Indonesia ini janganlah dipakai untuk apa namanya masyarakat yang menurut gua yang ada di netizen apa segala macam ini digiring opininya dengan cara framing, dibuat sedemikian rupa sampai akhirnya orang-orang membenci. Gitu. Jangan seperti itu. Harusnya kalau memang menurut gua ya bagus, Panji Gumilang undang, lalu MUI duduk bareng bersama, harus ada yang mediasi. Lalu ketika ini dimediasi,
maka digelar apa sih masalahnya, harus diklarifikasi, tabayun. Gitu. Jadi jangan main tunjuk itu kan enggak. Tapi katanya MUI mau melakukan investigasi dihalang-halangi oleh Panji Gumilang. Karena kan gini, gua kan dengar dari wawancaranya Panji Gumilang, ada masuk di akalnya juga. Kalau menurut gua ada masuk di akal. Jadi kata si Panji Gumilang begini, kita bukan tidak menolak gitu, ya kan? Kita menolak itu ada dasarnya. Karena sebelum ditolak sudah di framing duluan di depan. Sudah di framing duluan. Sudah ini sesat, ini begini, ini. Yeah. Sudah dibuat dulu seperti itu. Baru kirim surat, baru datang. Nah, tabayun yang betul itu dia sampaikan tuh. Tabayun yang betul tuh tabayun dulu, baru disimpulkan. Apa disimpulkan dulu baru tabayun. Itu yang disampaikan Panji Gumilang. Oh iya juga ya. Kan kita kalau berpikir menggunakan akal sehat kan begitu. Seharusnya berarti dia yang diharapkan oleh Panji Gumilang adalah datang dulu dari MUI menenangkan masyarakat dulu nih ya. Iya, tabayun dulu, bukan jadi datang dulu. Kan sekarang ricu nih. Harusnya datang dulu baru keluar hasil daripada kesimpulan begini. Nah, tapi yang dilakukan MUI adalah seolah-olah kami sudah lakukan investigasi. Ini sesat. Investigasinya dengan cara apa? Diam-diam masuk mewawancarai. Kan itu kan. Nah, itu yang disampaikan oleh Panji Gumilang ada betulnya juga. Kembali lagi. Sekarang ada orang yang sudah kita tolak. Kita mau bertamu di rumah orang, orangnya tidak berkenan. Terus kita masuk akhlak macam apa itu? Itu kata Panji Gumilang. Wah, iya masuk di akal juga kan. Iya. Jadi sebenarnya ini kan hanya berbicara tentang miskomunikasi antara MUI dengan Panji Gumilang. Yeah. Harusnya menurut gua pemerintah, karena ini kan sudah mulai besar. Terlepas dari adakah tindak pidana yang dilakukan oleh Panji Gumilang itu tergantung nanti di dalam penyidikan. Yeah. Tetapi untuk menenangkan dan menarik satu buah kesimpulan, maka harus ada orang yang menengahi antara MUI dengan Panji Gumilang. Itu dulu poinnya. Kalau tidak ada yang menengahi, ya setiap tahunnya setiap momen akan seperti ini terus. Kan begitu. Jadi ya terus ada katanya tuduhan uang NI apa segala macam, itu kan sebenarnya hanya urusan gampang. Hubungin PPATK trace rekeningnya gampang kok. Ya ini hanyalah menurut gua segelintir orang yang terprovokasi oleh pemikiran radikal. Itu kalau menurut gua. Gua Islam, gua tidak menyebut Afenu Salam alaihim, dan gua tidak setuju juga untuk menyebutkan itu di banyak orang. Gua sendiri tidak, tapi gua tidak menyalahkan Panji Gumilang menyebut itu. Gitu. Karena selama kita masih tiup lilin ketika kita ulang tahun, lalu kita potong kue menyanyikan happy birthday to you, menurut gua maka tidak ada salahnya dengan kita menyanyikan lagu Afenu Salam alaihim. Asal bukan agamanya yang kita imani gitu ya. Asal itu bukan sekedar bahasa gitu ya. Hanya bahasa. Apa bedanya sekarang ada orang yang menyanyikan mengartikan misalnya pada saat dia sholat dia mengucapkan Al-Fatihah dengan bahasa Indonesia, apa salah? Coba ada yang berani tafsir nggak? Kalau gue sih dulu diajarinnya waktu baru mulai belajar Islam, belum bisa melafalkan dalam bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Nggak apa-apa dalam bahasa Indonesia. Persis. Gua juga mendapatkan hal yang sama. Apa itu dikatakan sesat? Enggak. Ya sekarang kita mengucap, apalagi Assalamualaikum itu bukan masuk di dalam ibadah. Itu adalah doa kita kepada orang bahwa semoga Tuhan menyertaimu. Kan begitu, semoga damai Tuhan itu menyertaimu, kan begitu. Itu kan doa. Kalau doa kita Afenu Salam alaihim apa udah bahasanya. Dia kan salam sejahtera untuk kita semua, itu sama. Terus nggak boleh disebutkan. Ya kan? Om Santi Om. Orang kan selalu begitu. Namo budaya, salam kebajikan. Itu kan masing-masing agama diucapkan. Ya kan? Mungkin karena ini pondok pesantren kali gitu. Loh, orang melihatnya ya kalau pondok pesantren ya udah lo harus benar-benar Islami gitu. Nggak boleh ngucapin bahasa lain, ya mungkin kalau di situ Panji Gumilang mengucapkan Om Swastiastu gini-gini juga nggak pantas gitu, karena itu sebuah pondok pesantren kali. Karena gitu. Sebuah pondok pesantren. Yeah. Menurut lo, kalau ada orang yang berpikiran seperti itu, radikal apa bukan? Meradikalisasi pesantren bukan? Bahwa seolah-olah di pesantren itu semua harus muslim. Semua di pesantren itu semua ritual itu harus
keislaman. Begitu nggak? Cara kita berpikir. Seharusnya. Sementara yang diundang ada yang non-muslim di situ. Seharusnya iya. Apa? Kalau menurut gua. Radikal. Enggak radikal. Jadi harus, menurut lu semua harus cuma assalamualaikum doang. Sementara ada non-muslim di situ. Ya si non-muslimnya berdoa dengan cara sendiri kali gitu. Ya, tapi kan kita ini kan hanya menyapa, mendoakan orang. Oh. Kalau orangnya nggak mengerti tentang bahasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, istilahnya di mana langit yang langit dijunjung apa? Ada apa dijunjung apa? Di mana kita berdiri di situ langit dijunjung gitu. Ya, kita berdirinya di mana? Jangan lihat Al Zaitunnya. Kita berdirinya di negara Indonesia. Ya kan? Ya. Kita berhubungan dengan banyak orang. Oke. Ya kan? Ada di dalam satu pesantren. Yang hadir ada orang yang non muslim. Ya kan? Untuk membangkitkan semangat orang bahwa apa namanya di acara tersebut, karena ada berlaku tepuk tangan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sebagainya. Lakukan. Nah, sekarang kalau semuanya harus berhubungan dengan muslim, lalu semua harus bahasa Arab. Kalau kayak gitu pidatonya dia nggak usah bahasa Indonesia. Bahasa Arab aja semua. Mengucapkan semuanya bahasa Arab ya. Betul nggak? Kan itu poinnya. Ya kan? Lalu kalau cuma hanya perbedaan bahasa lalu kita terus mengkafir-kafirkan orang, mensesat-sesatkan orang, apakah itu tidak radikal? Iya. Nah, itu poinnya. Iya. Ya kan? Kalau memang mau semuanya bahasa Arab ya sudah, nggak apa-apa. Tidak Afidus Salam alaihim. Tidak ada salam sejahtera, tidak ada Om Swastiastu. Tidak ada nih. Tapi pidatonya semua harus bahasa Arab. Nah, kita lihat pusing-pusing dah lu yang baca, yang dengerin tuh. Coba ngerti apa kagak? Nah, itu poinnya. Iya. Nah, jadi jangan masuk gua gini. Gua nggak menentang ya, gua nggak ngebelain. Jangan ada orang yang berpikir pendek. Woi, Pablo ngebelain Al Zaitun. Oh, sorry ya, gua nggak ada urusan tuh sama Al Zaitun. Al Zaitun gimana Panji Gumilang gimana, gua nggak ada urusan. Tapi gua melihat perlu ada hal yang diluruskan. Tidak serta-merta kita itu hidup itu semua orang harus sama seperti kita. Harus gue pikirin begini, lu harus ikutin maunya gua. Perbedaan pemikiran itu kan wajar sih. Iya. Kecuali dia menyelewengkan ritual, dia sudah tahu di situ berbeda lalu dia menyelewengkan ritual itu masalah tuh. Contoh, kenapa si A di apa namanya? Dikatakan sesat. Karena si A ritual Islam pada umumnya patah semua. Patah semua, dari mulai dia sujud harus ada batunya, kan begitu. Itu kan hal-hal yang nggak penting gitu. Lalu cara dia nepok-nepok apa segala macam, itu dari segi ritual dia ketika dia melakukan sholat. Dari segi dia beragama juga dia mengatakan bahwa Muslim yang konvensional itu banyak bohongnya, banyak ini. Itu kan yang dilakukan oleh Syiah, sehingga dikatakan sesat. Nah, itu sesat. Nah, sekarang apa yang dibantah Panji Gumilang terhadap Muslim di Indonesia? Tidak ada. Dia katakan ya sama. Hanya yang dia ucapkan adalah Afidus Salam alaihim. Itu pun tidak dalam rangka beribadah loh. Dia tidak dalam rangka berkhotbah. Dia hanya pidato, bicara. Dia kan disampaikan. Dia diundang ke depan itu bukan untuk berkhotbah, tapi berpidato. Kan begitu. Dia tidak katakan dia berkhotbah. Lalu dia tidak sedang melakukan sholat. Dia tidak sedang melakukan sholat. Dia di sana itu sedang menyelenggarakan satu acara yang dihadiri oleh begitu banyak orang, baik Muslim maupun non Muslim. Itu poinnya. Iya. Maksud gua, berkembangnya zaman, maka kita harus menyesuaikan. Tidak juga harus mengubah, tanpa kita harus mengubah Quran, kita tidak harus mengubah dalil dan sebagainya. Tapi setidaknya bagaimana kita menyesuaikan dengan siapa yang kita sedang hadapi untuk kita bisa masukkan ajaran-ajaran Islam kepada orang tersebut. Iya. Kan itu poinnya. Iya. Ya kan? Ada contoh, katakan orang Tionghoa kuno. Banyak di Indonesia masih ada. Bahkan bahasa Indonesianya aja belum lancar. Oke. Cara lu untuk ceramah sama dia bagaimana? Dalam bahasa mengajarkan dia tentang Islam. Coba caranya bagaimana? Pakai bahasa Mandarin mau nggak mau? Iya. Pakai bahasa Mandarin. Lu ngomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nggak dia ucapkan itu? Udah tua, bisa nggak? Tionghoa kuno.
Gue yakin tidak ada satupun orang ustadz-ustadz kiai sehebat apapun yang dari Maroko, dari mana untuk berkhotbah di depan orang Tionghoa kuno ini dan bisa dimengerti. Kenapa? Karena dari segi bahasa, dari segi penyampaian, sehingga perlu ada satu kalimat, ada satu ucapan, ada satu bahasa yang dimengerti oleh dia. Apa assalamualaikum? Aduh, nggak bisa saya nyebutnya begini. Terpaksa harus lu artikan tuh dalam bahasa Cina tuh. Semoga damai Tuhan menyertamu, besertamu. Pakai bahasa Cina supaya dia ngerti. Iya. Karena kita harus ingat, kita kan gini, kita selalu ya di agama kita ini Islam ini ya. Gua Islam ya, jangan ada yang bilang gua kafir, buat tampol nanti. Nih, ya sebagai orang Islam kita mengakui bahwa Islam ini adalah agama terakhir, agama penyempurnaan dari sebelum-sebelumnya. Ya kan, Al-Quran itu adalah penyempurnaan dari Injil, Taurat, kan begitu. Kita sadari itu. Sekarang atas perubahan zaman kita harus tahu bahwa Muslim ini bukan hanya berlaku untuk orang Arab. Iya, betul. Untuk seluruh umat manusia. Maka kita sekarang ada di Indonesia, kita bisa memeluk Islam kan. Nah sekarang gua tanya, kalau ada orang yang susah pelafasannya dalam bahasa Arab, apa bisa kita katakan dia berbeda dengan kita? Enggak. Terus dia nggak mengerti sama sekali bahasa Arab, apa kita bisa katakan perbedaan? Enggak. Harus kita artikan kan untuk dia. Nah lalu setelah diartikan, dia sebut itu, dia ucapkan, ada orang lain yang mendengar, bisa nggak dikatakan bahwa dia sesat? Lalu dia terpaksa dia harus sholat, dia pengen sholat, dia beriman kepada Allah. Oke, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke, lalu dia sholat, dia ucapkan Al-Fatihah karena dia belum lancar, dia tidak bisa mengucapkan Al-Fatihah dengan baik dan benar. Dia ucapkan artinya dalam bahasa Tionghoa misalnya. Ya, harusnya boleh-boleh aja. Bisa nggak ada misalnya orang yang pemikirannya radikal tiba-tiba main dengar aja, wah sesat ini. Kok sholat pakai bahasa begitu? Bisa nggak gitu? Langsung dilemparin batu. Mungkin nggak? Mungkin. Enggak, maksudnya boleh nggak? Boleh nggak dilakukan nggak itu? Boleh. Ya nggak boleh. Berarti radikal kan orang kayak gitu kan? Ya. Itu, poinnya kan itu. Ya. Dan itu tadi juga Bang, jangan sampai kita ikut arus yang viral. Yang viral bilang ini sesat, kita ikut bilang sesat. Ya, gitu. termasuk kita nih orang yang buat video ini ya. Gua kembali lagi bikin video ini, kita bukan sensasi dan sebagainya. Kalau gue mau sensasi, gue belain yang radikal-radikal tadi itu ya, yang menyebut bahwasanya Panji Gumilang ini. Enggak. Gue justru ingin meluruskan. Gue hari ini ucapkan gitu, gue sadar betul akan banyak orang yang kontra sama gue. Gue paham betul itu. Tapi kita kan berupaya untuk menjadi seseorang yang berada di posisi mendengar kedua belah pihak, mengetahui mana sih poin-poin yang kita katakan sesat, yang nggak bener, yang bener mana. Ya, dan yang paling penting siapa kita inilah yang boleh memberi cap seseorang tuh sesat gitu. Betul. Karena yang berhak itu semua adalah kan ada lembaganya, ada MUI gitu. Ya menurut gua, apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang, misalnya kalau orang bilang banyak tuduhan-tuduhan yang muncul yang katanya dia zina, ini apa segala macam, terus dia ngerebut tanah orang, mafia tanah lah apa segala macam. Kalau itu memang ada buktinya, proses salah berarti. Iya, kalau memang betul itu. Yang kita permasalahkan tadi. Iya. Gua nggak kenal sama Panji Gumilang, nggak ada urusan. Gua nggak pernah juga ke Al Zaitun. Tapi kan kita mendengar memaknai itu, kok gini doang jadi besar sekali permasalahannya, kok jadi kayak apa gitu kan. Aku aneh sekali gitu. Mana kemajemukan di Indonesia ini, mana toleransinya kan gitu. Toleransi, kita nggak usah bicara toleransi agama lah, kita bicara toleransi dalam pemikiran saja lah. Kan begitu. Betul. Kalau kita atas dasar pemikirannya Panji Gumilang saja kita sebut itu adalah sesat, berarti lu akan menganggap bahwa agama lain sesat juga dong. Karena agama lain pasti lebih berbeda dari Islam yang sesungguhnya daripada Panji Gumilang, betul nggak? Iya.
Panji Gumilang masih menggunakan Avenu Salom alaihim, yang mana semoga Tuhan menyertai besar Pak. Oke, dia masih melakukan sholat. Dia masih punya pesantren, dia berbuat bisa di situ. Oke, dia punya santri yang begitu banyak, dia berkurban, dia sholat Idul Adha, hari rayanya sama. Dia mengakui Nabi Muhammad. Ya begitu. Artinya dia Islam. Itu aja kita tunjuk, kita katakan sesat. Bagaimana orang-orang agama-agama lain yang tidak mengakui Nabi Muhammad? Apa kita katakan sesat juga? Kan nggak bisa begitu. Iya. Nah itu loh, poinnya begitu. Itu maksud gua, supaya coba orang kepalanya dibuka gitu loh. Itu sih. Iya, benar. Jangan radikal. Lu paham maksud gua ya? Paham. Gua sekali lagi, gua Islam. Jangan ada yang bilang gua nggak Islam. Gua betul. Intinya kita bukan kayak jangan sampai jadi kayak sapi dicucuk hidungnya ya. Betul. Ditarik ke sini, ikut ya sesat. Nanti ternyata nggak sesat, ikut lagi. Karena Islam itu manusia yang bisa menganalisa gitu ya. Islam itu diperuntukkan kepada orang-orang yang berakal. Berakal berarti berpikir. Oke, berakal berarti berpikir. Kalau ikut-ikutan itu bukan akal. Itu bukan berpikir namanya. Ikut-ikutan ya ngikut. Wis, nurut manut. Berakal berarti kita itu berpikir, kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana hak, mana batil. Kan begitu. Itu poinnya kan. Iya. Gitu. Betul. Tuh. Wih, mantap. Oke. Semoga kepalanya tercerahkan dan terbuka, bukan semakin berat mikirin Al Zaitun ya. Ya. Oke, terima kasih Bang Pablo. Sampai jumpa di ngobrol penting selanjutnya.